Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera buat kita semua jemaat Tuhan. Malam hari ini kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita sama-sama tundukkan kepala kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu dalam kesempatan yang Tuhan berikan pada malam hari ini untuk kami merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati renungan yang akan kami dengar pada saat malam hari ini, biar jadi kekuatan lagi dalam kehidupan kerohanian kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan renungan pada malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, malam hari ini ya, kembali kita masih akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang saya masih berikan judul tentang My Heart ya. Seperti apa yang tercatat di dalam firman Tuhan di dalam kitab Amsal pasal yang keempat. Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23, firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan ya. Ini hati yang perlu kita jaga ya. Tetapi di bagian lain yang perlu kita renungkan malam hari ini yang akan menjadi ayat yang inti pada malam hari ini, yaitu terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-24 ayat yang ke-16. Ayat firman Tuhan berkata begini, sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Bapak Ibu jemaat Tuhan ya, menjaga hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia ini bukan satu hal yang mudah. Tentu kita tahu ada banyak hal yang seringkali mempengaruhi hati kita ya. Keadaan-keadaan sekeliling sekitar yang membuat hati ini ya terkadang bercampur dengan hal-hal yang tidak baik. Ini yang perlu kita renungkan pada malam hari ini, karena kata firman Tuhan, sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni. Ya, kata murni ini, hati nurani yang murni artinya dia berusaha untuk mempertahankan hal-hal yang bersih, hal-hal yang baik. Ya, tidak bercampur dengan hal-hal yang jahat, hal-hal yang lain yang tidak benar di hadapan Tuhan. Ya, untuk itu kita perlu memperhatikan satu kebenaran firman Tuhan yang tercatat di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-24 ya tadi. Mazmur 24 ayat yang ketiga, firman Tuhan katakan begini, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Ayat 4, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Ya, jadi dikatakan orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Ini yang kita perlu jaga Bapak Ibu jemaat Tuhan ya, menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Ya, menjaga hati nurani kita tetap bersih, menjaga hati nurani kita tetap murni di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Ya, karena ada banyak hal yang seringkali karena keadaan sekitar kita, sekeliling kita, hal-hal yang kita hadapi yang membuat hati nurani kita menjadi kotor, ya. Hati nurani kita mulai menjadi hati yang jahat, hati yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sedangkan ayat yang tadi kita baca dikatakan siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan yang kudus ya, yaitu orang-orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Ini yang perlu kita perhatikan pada malam hari ini. Saya akan berikan satu contoh dari satu pribadi yang firman Tuhan katakan orang ini adalah orang yang didapati oleh Tuhan, ya, didapati berkenan di hati Tuhan. Ya, satu tokoh yang kita tentu sama-sama tahu ya, tokoh ini ya, saya ajak kita buka Alkitab kita di dalam 2 Samuel pasal 16 ayat yang kelima. 2 Samuel pasal 16 ayat yang kelima mulai ya, dikatakan begini, ketika Raja Daud telah sampai ke Bahurim,
keluarlah dari sana seorang dari kaum keluarga Saul. Ia bernama Simei bin Gera. Sambil mendekati raja, ia terus-menerus mengutuk. Daud dan semua pegawai Raja Daud dilemparinya dengan batu. Walaupun segenap tentara dan semua pahlawan berjalan di kiri kanannya. Beginilah perkataan Simei pada waktu ia mengutuk. Enyahlah, enyahlah, engkau penumpah darah orang Dursila. Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul yang engkau gantikan menjadi raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sesungguhnya engkau sekarang dirundung malang karena engkau seorang penumpah darah. Ayat 9 dikatakan, lalu berkatalah Abisai anak Seruya kepada raja, mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Izinkanlah aku menyeberang memenggal kepalanya. Ayat 10, tetapi kata raja, apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Seruya? Biarlah ia mengutuk, sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud, siapakah yang akan bertanya, mengapa engkau berbuat demikian? Pula kata Daud kepada Abisai dan kepada semua pegawainya, sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku, terlebih lagi sekarang orang Benyamin ini. Biarkanlah dia dan biarlah ia mengutuk, sebab Tuhan yang telah berfirman kepadanya demikian. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Demikianlah Daud melanjutkan perjalanannya dengan orang-orangnya, sedang Simei berjalan terus di lereng gunung bertentangan dengan dia, dan sambil berjalan ia mengutuk, melemparinya dengan batu dan menimbulkan debu. Ya Bapak Ibu jemaat Tuhan, dari kisah ini ya, ini berbicara tentang Daud yang menjaga hatinya tetap bersih, tetap kudus, tetap murni di hadapan Tuhan. Sekalipun pada waktu itu keadaan yang tidak baik. Tetapi Daud berusaha menjaga hatinya. Sehingga sekalipun ada banyak hal-hal yang mulai mengganggu hatinya ya. Tentu siapa yang tidak terganggu ya dengan keadaan yang tidak baik. Tetapi ini yang dilakukan oleh Daud. Dia menjaga hatinya tetap bersih. Sehingga dia walaupun ada dalam keadaan yang tidak menyenangkan ya, ada dalam orang yang sedang mengutuki dia ya, berjalan sambil melempari dia dengan batu, tetapi Daud menjaga hatinya tetap bersih. Dia tetap menjaga hatinya untuk tetap berkenan di hati Tuhan. Ini yang kita perlu contohi dari seorang Daud pada malam hari ini, yang menjaga hatinya sekalipun keadaan sekitar ya mungkin membuat ya seperti pegawai-pegawai prajurit-prajurit Daud yang sepertinya sudah tidak tahan lagi ingin membalas dengan keadaan yang dialami oleh Daud. Tetapi Daud tetap menjaga hatinya, tetap bersih, tetap murni di hadapan Tuhan. Ini yang harus kita contohi, kita pelajari pada malam hari ini lewat renungan, pada malam hari ini untuk tetap menjaga hati kita. Sekalipun ada banyak hal yang ingin membuat hati kita ini kotor, hati kita menjadi hati yang jahat. Tapi mari kita jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Ada pepatah yang mengatakan kalau kita tidak dapat menahan ya burung itu untuk terbang di atas kepala kita. Tetapi yang kita dapat tahan adalah jangan sampai burung itu hinggap di atas kepala kita. Jadi walaupun ada banyak hal boleh kita dengar, boleh kita lihat, tetapi jangan biarkan hati kita ini kotor. Tetapi biar hati kita tetap bersih, dijaga oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kita Bapak Ibu jemaat Tuhan, untuk hati kita tetap bersih, hati kita tetap murni di hadapan Tuhan, untuk kita tetap berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Kembali kami naikkan doa kami sebagai permohonan untuk Tuhan dapat menolong setiap kami jemaat Tuhan
untuk kami tetap menjaga hati kami tetap bersih, hati kami tetap murni di hadapan Tuhan. Tuhan berkati kami, jemaat-jemaat Tuhan dimanapun kami berada, untuk kami dapat melihat pertolongan yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini, dan biarlah Tuhan renungan ini yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, sertai kami sepanjang malam ini, dan biarlah Tuhan kekuatan kesehatan daripada menjadi milik bagian kami. Kami sudah terima renungan firman-Mu dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati, haleluya. Gerejaku adalah rumahku,